Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah haji kolbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melanjutkan, dan terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, atas nikmat Allah yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Dan marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah di pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bijabri qulubil munkasyirin. Hendaklah di antara kalian semua untuk berkenan menghibur hati orang-orang yang sedih hatinya. Bijabri qulubil munkasyirin. Karena memang manusia itu tidak flat. Kadang-kala naik, kadang-kala turun, kadang-kala bahagia, kadang-kala sedih, dan itulah romantika kehidupan. Jadi jangan berharap kita senang terus meskipun dia kaya raya. Jangan berharap merasa kita sedih meskipun kita sedang kekurangan. Pasti setiap manusia itu ada hatinya itu qulubil munkasyirin. Wa mulatafatid du'afa wal masyakin, dan meringankan beban orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dan ini menjadi bagian ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diminta untuk tolong menolong, karena sehebat apapun manusia harus tolong menolong. Tidak ada manusia yang disebut dengan self sufficiency, yang mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri, tidak ada. Pasti akan saling tolong menolong. Kalau orang kaya, siapa yang menjadi pembantu? Kalau semua pembantu, siapa yang membayar? Jadi semua itu diletakkan dalam konteks ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa musa'atil mukullin, dan melapangkan orang-orang yang sedang kekurangan hatinya, kekurangan rezekinya, dan kekurangan apapun, maka di antara kita itu diminta untuk saling membantu. Wa taisyiri 'alal mu'sirin, dan memudahkan bagi orang-orang yang kesulitan. Wa ikradil mustaqridin, dan memberi pinjaman kepada orang-orang mencari pinjaman. Jadi Bapak sekalian, ini beberapa poin semua dari hadis Rasulullah, yang intinya di dalam paragraf ini kita diminta untuk saling tolong menolong. Tidak ada satupun orang yang bahagia terus, yang susah terus, tidak ada. Yang lagi susah, hibur. Yang lagi kurang, bantu. Ya, yang lagi sedih, maka diajak untuk berzikir. Kalau memang hatinya yang sedih itu adalah hatinya yang sedang kurang itu, yang kosong, maka dengan demikian kita harus saling menolong.
yang terakhir ini penting, wa iqdadul mustaqridin, kalau ada orang pinjam, senyampang kita punya, pinjemin. Kalau kita lagi punya, ya, kalau tidak kita arahkan kemana dia harus menyelesaikan sebagian dari urusan kekurangannya. Wafil hadis, di dalam satu hadis diceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sawabal qardi yazidu ala thawabis shadaqati bi thamaniyati ad'afin. Sesungguhnya pahala yang memberi pinjaman itu melebihi atas pahala yang bersedekah dengan 8 kali lipat. Ini fenomena yang terjadi sehari-hari. Sama beratnya, memang berat. Meminjam itu berat. Karena itu bisa maniatin ad'afin. Orang meminjam itu pahalanya lebih besar dari sedekah 8 kali lipat. Tapi anehnya ya, memang meminjam itu berat. Yang lebih hebat lagi itu adalah yang pinjam mau mengembalikan itu juga berat lagi. Ada aja alasannya. Ya. Jadi yang memberi itu adalah berat, yang mengembalikan juga ada saja keberatan-keberatannya. Nah, karena ujiannya ini berat, godaannya berat dalam hal pinjam meminjam, maka dengan demikian pahalanya 8 kali lipat. Nah, karena seringkali tidak mau saling meminjamkan, akhirnya orang lari pinjol. Apa itu? Pinjaman online yang bunganya sangat mencekik itu. Jadi Bapak-Bapak, selama kita insya Allah mampu beri pinjaman, tapi sebaiknya orang yang sudah punya segera mengembalikan. Karena di dalam sebuah makalah, dan itu juga diambil dari sebuah hadis, orang yang punya pinjaman dan tidak mau membayar atas pinjamannya itu, maka rezekinya itu ngalirnya kepada yang meminjami. Gitu loh Bapak sekalian. Jadi kalau orang punya pinjaman tidak mengembalikan, ya rezekinya bukan lebih cepat, lebih seret biasanya. Tapi yang lebih gelontor rezekinya itu orang yang meminjami. Karena apa? Rezekinya yang dipinjami tadi pindah ke kita, pindah yang meminjami, karena tidak ada iktikat baik untuk mengembalikan. Jadi kalau tidak baik, biasanya orang meminjam itu juga gali lubang tutup lubang. Nah itu kan ada lagunya Umay Rama itu ya, karena memang tidak semangat untuk membalikan. Wadzalika innal qarda la ya'khudhu illa muhtajun. Orang pinjam itu sebetulnya berat. Ya, sesungguhnya pinjaman itu tidak ada yang mau mengambilnya kecuali orang yang sangat butuh. Nyekolahkan anaknya, bayar SPP, UKT lagi nggak ada, pinjaman. Orang minjam itu mulutnya juga berat. Artinya sudah kepepet. Nah, dalam posisi seperti itu, maka kita perlu meminjam. Bukan meminjam untuk kepentingan berpoya-poya. Untuk kepentingan jalan-jalan, tak pinjam dulu. Nah, pinjam di bank, pinjam di teman. Padahal ini mau hanya jalan-jalan, ya itu nggak boleh. Dan itu pada tempatnya untuk tidak diberikan pinjaman, tujuannya untuk jalan-jalan. Jamaah rahimakumullah, wa qala al-mu'allif wa 'alaika bi ta'ziyati man nazalta bi musibah, dan mestikan bagimu untuk membiasakan bertakziah kepada orang yang sedang dalam keadaan musibah. Wa qala alaihi salam, man azza musaban ay sabrotan kana lahu mislu ajrihi. Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, artinya dalam itu kita mengatakan ay sabroh, memberikan kesabaran kepada yang sedang diuji itu, kana lahu mislu ajrih, maka pahalanya sama dengan yang terkena musibah tersebut. Musibah itu adalah kekasih yang sedang dicintai oleh Allah.
Jangan merasa musibah itu adalah kita sedang kena bala. Jangan punya asumsi ketika sedang sakit kita kena bala. Tidak. Itu cara Allah mengasihi, cara Allah kita berhenti pekerjaan sehari-hari, dan cara Allah mengingatkan pada kita agar lebih dekat dengan Allah. Jadi jangan punya perasaan kalau orang dikasih musibah itu dibendu, diberikan azab, jangan, tidak. Wa iyyaka, dan hendaklah kamu waspada, wassama tata bi ahadin minal muslimin, kamu jangan bersifat samatah kepada seorang pun kaum muslimin. Apa samatah? Samatah wa ya antafroha bima yang zilubihi minal masaib. Samatah yaitu kamu bergembira, antafroh kamu bergembira, bima mangzilubihi kepada orang yang menimpa. Rasakno kuwi. Kan masih kita dengar kan? Ada orang lagi susah, lagi ada kehilangan, rasakno, syukur. Nah, ini kata-kata yang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan etika agama kita. Ya, minal masaibi, ketika seseorang itu sedang musibah kita jangan bahagia. Kita semua jangan punya penyakit namanya penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Jadi ketika orang musibah, justru kita yang akan menasehati, mengajak diskusi, berbicara sehingga meringankan bebannya. Ini caranya ya, Bapak sekalian, kalau ada teman susah, maka kita ikut susah. Jangan orang lain susah malah kita bahagia. Rasakno. Dikandanilah kena rasakno. Itu adalah kata-kata yang tidak tepat. Ya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhir sama tata bi akhika fayu'afiyahullah wa yabtaliyaka. La tudhir sama tabi akhika, janganlah kamu menampakkan kegembiraan saat ada orang lain yang sedih. Ini lagi ketemu dengan teman, lagi sedih, tapi ini ngakak-ngakak, lah orang pasti lebih sedih. Jadi kita ajak bicara hati ke hati, kita hibur, itu adalah pahalanya sama dengan orang yang sedang musibah tadi. Fayu'afiyahullahi wa yabtaliyaka, karena Allah dapat menghilangkan musibah dari orang tersebut dan dia akan memberi musibah kepadamu. Ingat, kalau orang lain kena musibah kita bahagia, saatnya Allah akan memberikan kita itu musibah juga. Jadi istilahnya nyetrum, pindah, nanti musibahnya itu pindah. Jadi jangan bahagia kalau orang sedang susah. Contohnya ada teman yang lagi tidak naik kelas, kita bahagia, kita kena getahnya. Atau sebaliknya, orang yang lagi bahagia, kita ikut bahagia, maka itu akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi itu Bapak sekalian, wahdar ayyun antu'ira musliman bidzambi wa qa'afihi, dan berhati-hatilah kamu mengejek orang Islam dengan sebab dosa yang pernah terjadi pada dirinya. Mana ada orang tidak pernah berdosa? Jangan diolok-olok. Orang yang dulunya kurang baik, sekarang baik, ya alhamdulillah. Lebih baik jadi mantan korak dan menjadi korik daripada dulunya korik, sekarang korak. Jadi jangan mengolok-olok kepada teman kita yang dulu masa lalunya kurang baik. Kita besarkan hatinya, kita ajak untuk melakukan ahlul ibadah. Wa inna man araika musliman bidzambin, karena sesungguhnya siapa yang mengejek orang karena dosa-dosanya, lam yamut hatta yubtala bihi, maka orang itu tidak akan meninggal dunia hingga ia diuji dengan melakukan dosa yang sama.
Jadi kita jangan ngejek kalau ada orang yang sedang berbuat dosa. Kita doakan, moga-moga ada hidayah dari Allah. Moga-moga Allah menyadarkan, tidak masuk ke dalam dunia kelam. Insya Allah Allah akan mengentaskan, mengeluarkan dari dzulmatin itu, kehidupan yang kelam. Jadi jangan kita bahagia kalau ada orang oh saya lebih baik, saya kan tidak pernah dosa lho. Sinten ingkang tiang ingkang boten nggak ada dosa, nggak ada. Semua punya dosa, dan sebaik-baik orang yang punya dosa itu adalah segera bertaubat. Itu adalah innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirina wa yuhibbul taubat. Itu Bapak sekalian. Wa alaika, dan hendak kamu bitafrihi 'anil makrubin, untuk menghilangkan penderitaan dari orang-orang yang susah, wa qada'i khawaijil muhtajin, dan memenuhi berbagai kebutuhan orang yang butuh, wa satri auratil mudnibin, dan menutup aib-aib orang yang sedang dan pernah berbuat dosa. Jangan dibuka aib seseorang, tutup. Seperti Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Maaf Bapak Ibu, kalau kesalahan kita itu dibuka oleh Allah, mungkin orang nggak ada yang hormat kepada saya, kepada siapapun, kepada kiai manapun, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Coba wajah saya, kulit saya itu dibuka semua sehingga wajah saya ketahuan dosa saya, dosa panjenengan. Antar sesama manusia pasti tidak saling menghormati karena ketahuan. Nah, ini cara Allah Ar-Rahman menutupi kesalahan itu. Nah, Allah saja menutupi kesalahan kita. Loh, panjenengan kita semua sukanya membuka ngudal-ngudal aib seseorang. Jangan. Apalagi itu di medsos. Sak dawa-dawane lurung, sik dawa gurung, dari orang Jawa. Sepanjang-panjang jalan masih lebih panjang dari gurung kita ini, leher kita. Ngomongnya sedikit tapi akibatnya panjang, dan itu tidak bisa dihapus. Kalau apalagi sekarang di dunia medsos, istilahnya orang menyebutkan jejak digitalnya itu tidak bisa hilang. Hati-hati, jangan mengumbar, jangan membuka aib seseorang. Karena itu wasatri araitil mudnibin, tutupilah aib-aib kawan kita yang berbuat dosa. Wa qala alaihi assalatu wassalam, man yassara ala muksirin yasrallahu alaihi. Siapa saja yang memudahkan atas orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan orang itu. Kita sering membantu, Allah akan lebih membantu. Kita semua sering mempersulit orang, Allah akan juga mempersulit kebutuhan-kebutuhan kita. Wa man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seseorang di dunia, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita suka buka aib, maka kita juga akan dibuka oleh Allah. Tapi kalau kita menutup, Allah akan menutup kesalahan kita, aib kita di dunia dan di akhirat. Wa man faraja an muslimin kurbatan min kurbid dunya. Siapa saja yang menghilangkan dari seorang muslim atas kesusahannya di dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan dari orang itu akan kesusahannya nanti di hari kiamat. Lenggang ketika dimaksar, ketika dihisab, ketika siratal mustaqim, kita akan lenggang karena kita gampang membantu orang lain, gampang menghibur orang lain,
atas kesusahan-kesusahan. Wa man kana fi hajatin akhih, dan siapa saja yang memenuhi kebutuhan seorang saudaranya, kanallahi fi hajati, maka Allah selalu siap untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Ono wae. Jadi wong Jawa itu ono ae. Wis ono ae. Arep sekolah anak-anak wis ono rezeki. Arep ini wis ono ae. Karena apa? Karena kita biasa membantu orang. Sehingga kalau kita ada kebutuhan, Allah segera memberikan kemudahan-kemudahan. Wallahu fi auni abdi, maka abdu fi auni akhi. Dan Allah dalam posisi siap menolong seorang hamba selama hamba itu dalam posisi siap menolong sesamanya. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang itu kan mulai menurun gitu. Tolong menolong, gotong royong, gugur gunung wis ora ono nek desa. Nek desa kan masih ada bersih-bersih bareng. Sekarang sudah nafsi-nafsi. Nah, ini yang akhirnya Allah tidak gampang menurunkan bantuannya karena sesama manusia juga sesama manusia juga sulit atau berat untuk saling menolong. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Wa 'alaika bi imatatil adza min tariqil muslimin, untuk itu mestikan bagimu menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalanan orang muslim. Ya. Fa inna dzalika min su'abil iman, karena sesungguhnya hal itu cabang dari keimanan. Artinya kalau ada jalan licin dikasih pasir, kalau ada paku kita singkirkan, itu bagian dari cabang iman. Wa fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya pernah melihat seorang laki-laki bergembira membolak-balikkan tubuhnya di dalam surga. Fi irni saukin qata'ahu min tariqil muslimin, dalam kasus cabang pohon yang berduri yang ia telah memotongnya dari jalanan ketika orang. Jadi ada pohon yang mentelung, di situ ada durinya, kemudian dipotong sehingga orang lewat itu lebih aman. Nah, ini adalah orang yang bahagia di surga. Jadi kadang-kadang kita itu kan nggak ada sekarang itu care terhadap masalah sosial, enjoy, ya enjoy. Jadi semua bahagia dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan yang lain. Wa 'alaika bi rahmatil yatim wal mashi 'ala ra'sihi, hendaklah kamu menyayangi anak yatim dan mengusap kepalanya kalau ada anak yatim. Nabi bersabda, man masaha 'ala ra'sil yatim kataballahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yatuhu asru hasanat. Siapa saja mengusap kepala anak yatim, ya, kata Allah, maka Allah akan mencatat untuk orang itu bikulli sya'ratin, untuk setiap helai rambut itu yang lewati itu, di atas rambut tersebut, alaiha yadahu asyru hasanah, oleh tangan orang itu akan 10 kebaikan. Jadi Bapak sekalian, cium anak yatim, cium tapi kasih duit. Hanya nyium kepala tok, ngelus-ngelus kepala, nggak ngasih kemudahan kebutuhannya, ya gimana ya, ya sama saja kan. Padahal intinya ini adalah memberi kemudahan anak yatim. Wastahid fi idkhalis surur ala qulubil mu'minin, dan berusaha keraslah untuk memasukkan rasa gembira di hati setiap orang yang beriman. Hibur orang yang susah, orang beriman. Min kulli wajhin amkanak, ya, dengan cara memungkinkan bagimu. Kalau orang lagi susah, urusan gersang hidupnya karena tidak pernah zikir, ajak zikir. Ajari berzikir untuk menenangkan tatmainul qulub, ajari. Jangan diajari ke tempat-tempat yang tidak benar.
susah, ayo aneh nonton film aja, ya tambah susah. Apalagi film judulnya lagi susah lagi, ya udah tambah susah. Jadi ajak berpikir, ajak untuk beribadah, insya Allah dia akan ada jalan keluar, ada hidayah. Malam yakun isman, selama cara tersebut bukan perbuatan dosa. Jadi jangan mengajak, menghibur seseorang ke tempat yang itu dosa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa alaika, dan hendaklah kamu mestikan dirimu bisa fa'ati likulli man sa'alaka, untuk menolong setiap orang yang meminta kepadamu, antusaffa'a lahu fi hajah, agar kamu minta pertolongannya untuk dirinya suatu kebutuhan, illa man laka indahu jahun, kepada orang yang kamu memberikan kedudukan di sisi orang yang diminta pertolongan. Jadi begini Bapak sekalian, kita nggak bisa bantu, tapi kita punya teman yang punya kedudukan yang bisa bantu. Apa salahnya kita meneruskan permintaan pertolongan itu kepada teman kita yang punya kedudukan itu? Nggak apa-apa. Ini bukan KKN selama niatnya baik. Kalau niatnya jelek, maaf, korupsi, nyogok, urusan hukum yang jelas salah, ya jangan menutupi, kan itu kan kesalahan, menutupi apa itu penyimpangan itu, ya. Fa innallah yas'alul 'abdu an jahihi, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada seorang hamba terkait kedudukannya. Kama yas'alu an malihi, seperti halnya Allah akan bertanya kepada harta bendanya itu. Kedudukannya untuk apa, jabatannya untuk apa, membuat kebijakan yang merugikan atau membahagiakan atau maslahat. Padahal menurut ajaran Islam, kaidah terhadap kepemimpinan itu adalah harus tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, ya. Wa idza tuwajjihu ala 'abdin syai'un min hudutis syariah, dan apabila dihadapkan kepada seorang hamba suatu hukuman-hukuman yang bersifat syariat, seperti kahadiz zina wa syirqah, seperti berzina dan mencuri, fahdar antas fa'alahu, maka berhati-hatilah kamu jangan menolong mereka. Fa inna syafa'ati fil hududi ghairi jaizatin, karena sesungguhnya pertolongan dalam hukum-hukum syariat itu tidak diperkenankan. Wa idza syafa'ata syafa'atan, dan apabila telah kamu menolong suatu pertolongan, fa uhdiyatalaka bisa babiyah hadiatan, lalu dihadiahkan kepadamu sebuah hadiah, fala takbaluha, jangan engkau terima. Nolong ya nolong, wis ojo berharap njaluk, anu Bapak nanti kalau anak saya diterima saya akan memberi motor, jangan. Niatin nolong aja, wis ojo berharap terhadap sesuatu atas pertolongan kita. Maka dengan demikian beliau mengatakan fala takbal, jangan engkau terima, fa innaha risyah, karena menerima atas pertolongan itu juga risyah, nyogok, suap gitu. Itu Bapak sekalian ya. Jadi dengan demikian kalau kita nolong, niatnya nolong saja, jangan kita berharap atas balasan. Karena kalau kita bersekongkol atas upaya kita, itu bisa jadi kita itu menerima sesuatu yang tidak diperkenankan, dan itu adalah risyah, itu adalah suap. Demikian, terima kasih. Padahal Allah Rasulullah mengatakan laknatullah ala rosi wal murtasi, karena Allah melaknat bagi orang yang menyuap dan yang disuap. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.